Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih ke Pak Kajari ya Pak. Pak, ini berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan terhadap oknum LSM Pak, yang kemarin sekitar 1 bulan yang lalu ya Pak ya. Ini kabarnya kan ada yang mengaku-ngaku bahwa dia ini adalah dari kejaksaan dan kemudian memeras kepala puskesmas di Seluma. Itu kasus yang saya baca Pak, beredar seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini, sebenarnya untuk posisi Kejari Seluma seperti apa Pak? Dan apakah ini juga menjadi suatu bentuk implementasi nilai-nilai Trapsila Diaksa Pak? Ya, terima kasih Mbak Gila. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, terkait dengan pemberian punishment terhadap anggota-anggota kami yang melakukan perbuatan tercela, khususnya tindakan-tindakan koruptif. Bukan hanya sanksi administrasi atau sanksi disiplin pegawai negeri yang diterapkan, tapi juga sanksi pidana. Jadi begini, memang ada beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu lah, Kejaksaan Negeri Seluma melaksanakan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan kejahatan pemerasan. Jadi awal ceritanya begini, ini yang jadi debatable di masyarakat juga. Kok kejaksaan nangkap orang umum yang tidak terkait dengan penyelenggaraan negara, tidak terkait dengan ASN atau terkait dengan pejabat negara, kok ditangkap sama kejaksaan? Padahal kejaksaan kan terbatas hanya undang-undang korupsi gitu. Jadi begini, kalau kita namanya bukan hanya penegak hukum, siapapun masyarakat apabila ada pengaduan atau ada informasi yang diperoleh atau mungkin mengetahui ada kejadian pada saat ketika itu juga boleh mengamankan, boleh menangkap orang tersebut, kemudian diserahkan kepada penegak hukum. Jadi kami melaksanakan tangkap tangan kemarin tersebut karena di kami mendapatkan laporan pengaduan dari masyarakat bahwa ada salah satu kepala puskesmas yang ada di daerah Seluma diperas oleh oknum yang mengatasnamakan penegak hukum di kejaksaan di Seluma. Atas informasi tersebut, tentu ini bagian komitmen kami yang di Satuan Kerja terbawah di kejaksaan, karena itu ada namanya Kejaksaan Agung, ada Kejaksaan Tinggi, dan ada Kejaksaan Negeri. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan mapping, melakukan pencarian informasi, penggalian data, bahwa memang benar ada kepala puskesmas yang kami duga diperas oleh oknum di instansi kami. Salah satu oknum penegak hukum di instansi kami yang melakukan pemerasan terhadap kepala puskesmas kepada masyarakat. Jadi berdasarkan informasi tersebut, tentu kami melaporkan hal tersebut. Ada seperti kejadian seperti itu. Sebagaimana petunjuk Pak Jaksa Agung, dan ini pun kami minta petunjuk ke Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, sebagaimana amanat Pak Jaksa Agung, siapapun anggota kita, walaupun itu anggota kita sendiri, melakukan tindakan-tindakan atau perilaku koruptif untuk ditindak dengan tegas. Oleh karena itu kami mapping, kami gambar, kami dapatlah seperti yang mungkin berita yang beberapa waktu lalu yang viral seperti itu. Jadi benar bahwa ada oknum. Ternyata setelah kami amankan, kami periksa, kami dalami, ternyata oknum itu berdiri sendiri. Oknum itu LSM, salah satu oknum LSM tersebut berdiri sendiri memeras memeras kepala puskesmas. Di media sosial pun ini timbul pro dan kontra. Seperti yang saya sampaikan tadi terkait apa jaksa punya kewenangan apa tidak. Jadi awalnya bukan kami ingin menangkap LSM-nya, tapi kami ingin mengamankan atau bukan mengamankan melakukan penindakan terhadap anggota kami. Karena kabarnya dari kejaksaan ya Pak. Karena mengatasnamakan oknum penegak hukum di kejaksaan di Seluma. Kemudian kedua, terkait dengan selain melakukan penindakan terhadap anggota, kami sebagai penegak hukum, sebagai wajib, namanya ada informasi masyarakat, ya kami harus melakukan penindakan. Kami harus mengamankan atau memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Ada juga yang beranggapan, kok kepala puskesmasnya kok mau ngasih duit, padahal kalau dia nggak salah kenapa takut?
Iya ya. Logika masyarakat seperti itu, banyak yang berkembang atau beredar di masyarakat seperti itu. Sekarang saya putar saya balikan kepada masyarakat. Apakah kalau kita sesama, anggaplah saling memegang kartu gitu, apakah berani seseorang yang memang dia melakukan korupsi, kemudian ingin melaporkan balik, kan tidak mungkin, Mbak. Pasti sama-sama saling memegang kartu nih. Yang memeras memegang kartu, yang diperas pun memegang kartu. Kami yakinkan bahwa pada saat itu tidak ada konflik interest dari kami. Tidak ada konflik kepentingan dari kami dengan pelapor atau dengan masyarakat yang melaporkan. Jadi murni kami melakukan penegakan hukum apabila memang kalau memang ada informasi dari masyarakat atau memang ada ditemukan fakta baru bahwa memang ini ada korupsi di instansi tersebut, khususnya di puskesmas tersebut, ya kami akan tindak lanjuti. Tapi kalau yang kami dapatkan laporan dan setelah kami dalami, ya mohon maaf ya, seolah-olah LSM ini mengatasnamakan instansi penegak hukum atau oknum penegak hukum, seolah-olah dengan mengamankan atau diberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan tidak akan melanjutkan perkaranya, seperti itu. Ya seperti itu. Intinya tidak akan melaporkan lah yang bersangkutan. Iya. Dan saat ini kalau dilihat dari respon dari masyarakat setelah adanya OTT ini seperti apa, Pak, di Seluma? Jadi begini, kembali lagi saya sampaikan bahwa itu ada pro dan kontra. Pro pasti ada, kontra pasti ada. Tetapi kami pun melakukan membuat analisa terhadap pemberitaan yang akibat dari kami melakukan penindakan itu, apa sih dampak di media. Alhamdulillah, walaupun ada pro dan kontra, alhamdulillah masih banyak yang pro, sekitar 70% masih pro, 30% ada yang kontra. Karena mungkin tidak memahami makna apa yang dilakukan itu. Dan betul juga masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kejaksaan sok bersih, kalian juga masih banyak kok yang seperti itu, yang masih pungli-pungli seperti itu. Nah, itulah kami ingin mengubah paradigma atau stigma masyarakat kepada kami. Makanya kalau ada pun oknum kejaksaan yang melakukan seperti itu, laporkan ke kami. Beda kalau mau sudah dilaporkan, kami tidak lanjut. Itu baru namanya ada disparitas. Tapi apabila memang ada masyarakat yang memang tidak percaya dengan pendidikan kami, seolah-olah ini hanya pansos ya, meningkatkan meningkatkan citra, nggak seperti itu. Jadi murni ini penegakan hukum murni, tidak ada niat kami untuk melakukan framing atau hal-hal hanya untuk sekedar meningkatkan popularitas kejaksaan, nggak, murni untuk penegakan hukum. Iya, pasti ada juga ya Pak, misalnya masyarakat yang masih berpikir bahwa ini framing bahwa untuk meningkatkan citra dari kejaksaan. Baik, menarik ini Pak Eka, bahwasannya ketika masyarakat melihat adanya kasus atau hal-hal yang janggal di tengah masyarakat, mungkin bisa langsung memberikan laporan tadi ya Pak ya, supaya ditindaklanjuti. Mungkin kita jeda kembali, kita akan simak pariwara berikut pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendok.